tindakan memotong atau membuang sebagian kulit itu ada beberapa cara, mulai dari yang cara pembedahan biasa dengan gunting, dengan kauter. Mungkin orang awam bilangnya laser, sebenarnya sih bukan laser. Itu ya harus digarisbawahi, kita nggak pakai laser untuk sunat. Jadi sebenarnya pakai kauter. Bisa tergantung preferensi kita yang mengerjakan, lebih nyaman pakai familiar pakai cara apa. Atau bisa juga dengan metode yang pakai klem atau ring yang ditinggal kemudian dibawa pulang, nanti beberapa hari kemudian dilepas. Nah, ada beberapa metode. Jadi itu kembali lagi ke yang mengerjakan, dokternya lebih familiar yang mana. Hai sahabat Indrayana, welcome back to podcast sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Selamat pagi untuk kita semuanya. Semoga sehat dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini edisi spesial, kembali lagi dengan Dr. Rati. Halo Dr. Rati. Halo, gembira. Bagaimana kabarnya dok? Oh baik. Hari ini cantik sehat sekali ya dok ya. Terima kasih. Thank you lah dok. Datang kembali dan lagi untuk mengedukasi sahabat Indrayana di rumah mengenai kali ini topiknya tentang sirkumsisi dok. Oke. Atau orang awam sering menyebutnya sunatan atau khitan begitu ya dokter. Betul. Ya. Nah, banyak permintaan untuk penjelasan mengenai manfaat kali dok. Apa itu manfaat dari sirkumsisi ini dan mungkin lebih ke kita jelaskan dari segi medisnya dokter ya. Nah, pertanyaan pertama dok adalah ini serius banget ini. Kayak kuis ya. Iya dok. Mungkin lebih kepada apa sih sebenarnya sirkumsisi ini dokter? Iya, seperti yang tadi Gembira bilang ya, sirkumsisi atau dikenal dengan khitan atau sunat, yaitu adalah suatu tindakan medis ya. Sebenarnya ini tindakan pembedahan minor atau sederhana, simple, untuk menghilangkan atau memotong sebagian kulit preputium atau orang awam mengenalnya kulup penis ya. Penis itu kan ujungnya ada yang kulitnya yang masih berlebihan itu, yang menutupin, yang bisa ditarik ke belakang. Nah, itu sebagian dihilangkan. Itu yang kita sebut dengan sirkumsisi. Oke, berarti memang dia menghilangkan sebagian begitu ya dokter ya. Nah, masih banyak perbincangan dan juga mungkin sedikit perbedaan pendapat nih dok mengenai manfaatnya disunat atau nggak penting disunat begitu ya dokter ya. Mungkin karena beberapa faktor pengaruh budaya dan sosial ya dokter ya. Nah, kalau tujuan sirkumsisi ini sendiri apa ya dok? Oke, kalau kita bicara tentang tujuan ya, atau maksudnya indikasi ya. Oke, kalau indikasi pasti kita kembali ke indikasi medis. Nah, tapi masalahnya kalau sirkumsisi ini bukan hanya ada indikasi medis, tapi juga ada indikasi non medis. Ya, seperti yang kita tahu berkaitan dengan agama, kebudayaan ya. Apalagi kalau untuk muslim kan pria wajib dihitan ya. Jadi kembali ke situ, mungkin secara medis tidak ada indikasi ya, tetapi ya karena kembali lagi berkaitan dengan perintah agama atau mungkin kebudayaannya juga, kita bisa mengerjakan itu sebagai suatu tindakan medis meskipun tidak ada indikasi medisnya. Tetapi ada juga yang memang harus disirkumsisi karena indikasi secara medis. Apa nih dok? Mungkin harus, kalau nggak harus akan menyebabkan masalah begitu ya dokter ya? Betul. Nah, kalau tadi kan saya bilang itu yang dibuang sebagian adalah kulit kulupnya. Nah, ini pada kejadian di mana kulit kulup atau prepusium itu tidak bisa ditarik ke belakang, itu kondisi yang kita sebut dengan fimosis. Nah, kalau dia menutup di depan, otomatis lubang kencingnya kan tidak bisa terekspos, tidak bisa terlihat. Apalagi kalau dibiarkan sebegitu, lama-kelamaan bisa jadi infeksi, peradangan, inflamasi semakin menyempit. Akibatnya apa? Kencingnya susah keluar karena ujungnya tertutup oleh kulit yang tidak bisa ditarik itu. Kondisi fimosis, di mana kondisi fimosis sih memang awalnya bisa kita beri pengobatan mungkin ya, tetapi pada suatu kondisi di mana dia tidak bisa dikembalikan, apalagi sudah menimbulkan komplikasi infeksi berulang ya, harus dilakukan sirkumsisi. Ya, kemudian juga kalau ada infeksi di area ujung penisnya itu ya, di kulitnya juga. Atau pada kondisi kebalikannya, di mana kulit kulupnya itu dia tertarik ke belakang, nggak bisa dibalikin, sehingga ada bengkak di situ. Nah, itu indikasi juga, ya. Ya, jadi indikasi medisnya antara lain adalah fimosis, parafimosis, infeksi ujung penis berulang, bisa juga pada kasus-kasus kanker penis. Ada tumor kecil, tapi tergantung ukuran dan letaknya ya. Mungkin kalau misalnya dia masih kecil, masih terbatas di area preputium, bisa kita
ambil, yaitu salah satu indikasinya. Oke, berarti memang ada kewajiban karena kondisi indikasi medisnya dokter, betul, ya. Seperti betul. Yang dokter tadi jelaskan. Iya, Wah, luar biasa ya sahabat Indrayana. Jadi memang sangat berfungsi sekali jika kita ingin melakukan sirkumsisi, apalagi kita punya indikasi. Dan juga kita di lingkungan yang memang notabene budaya, betul, agama, dan lingkungan kita mewajibkan kita juga untuk melakukan sirkumsisi, betul, atau khitan tadi. Nah, manfaatnya nih dok, kadang orang mikir ya karena agama atau karena lingkungan jadinya sunat. Ternyata harusnya sunatan ini ataupun sirkumsisi ini ada manfaat tersendiri ya dokter. Pasti. Mungkin bisa di-share ke sahabat Indra. Pasti ya, sudah banyak penelitiannya ya. Jadi kalau dengan sirkumsisi itu bisa menurunkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih, menurunkan risiko terjadinya penyakit menular seksual, menurunkan risiko terjadinya kanker penis juga. Karena apa? Dengan ujungnya yang dia sudah lebih expose, terbuka ya, jadi nggak ada yang menutupin kulitnya, jadi kecenderungan terjadinya peradangan, infeksi, inflamasi yang akan bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya infeksi lainnya, dan kemudian juga kanker penis itu ya menurun, dan penis jadi lebih mudah dibersihkan. Ya, jadi arahnya sih ke sana, jadi menurunkan resiko-resiko itu tadi. Wow, luar biasa banget ya dokter ya, dengan kita melakukan khitan atau sunatan ini bisa juga menurunkan resiko, berbagai resiko yang dokter tadi jelaskan. Nah namun dok, ada juga sih saya yang baca bahwa ada orang yang memang tidak bisa disunat. Betul. Boleh di-share kalau itu dengan kondisi seperti apa? Betul, tidak semua kondisi bisa dilakukan sirkumsisi. Makanya tentunya sebelum dilakukan sirkumsisi harus dicek dulu ya, ini indikasi atau kontraindikasi. Pada kelainan penis, di mana penis yang mengalami hipospadia, suatu kelainan bawaan ya, di mana muara lubang kencing itu dia tidak terletak di ujung penis. Ya, dia tidak normal. Nah, kemudian kondisi di mana penisnya bengkok, jadi itu juga kelainan bawaan ya, korde ya, atau mungkin juga kelainan yang diketahui sudah dewasa ya, di mana ada bentuk kurvatur atau yaitu tadi penisnya juga bengkok. Nah, sebaiknya kita pastikan dulu, karena mungkin itu ya untuk hipospadia sih pasti kita kan perlu tindakan rekonstruksi, kita perbaikin, di mana justru kulit itu diperlukan untuk tindakan memperbaiki letak ujung kencingnya itu, justru malah nggak boleh diambil kulitnya itu, jadi harus dipastikan dulu ya. Kemudian di luar kondisi itu misalnya pada penderita dengan gangguan pembekuan darah, hemofili misalnya. Memang sih ini kan tindakannya simpel ya, ringan. Cuman kalau memiliki gangguan di mana darah sulit membeku, nah itu kita harus hati-hati ya. Perlu pemeriksaan lebih lanjut, nggak bisa langsung asal kita sunat, karena nanti komplikasi perdarahannya lebih besar. Begitu ya dokter ya? Iya. Oke, ada memang beberapa orang dengan indikasi tersebut tidak bisa dilakukan sunat karena faktor yang dimiliki, begitu ya dokter ya? Betul. Seperti penjelasan dokter tadi. Nah dok, saya penasaran sih, dan sahabat Indrayana penasaran bagaimana sih prosedur sirkumsisi ini yang mungkin dokter bisa share bagaimana seorang mulai dari awal sampai akhir, mungkin bisa di-share silakan. Oke, baik Kak. Seperti sebelum tadi ya, karena ini kan prosedur tindakan bedah yang minimal ya. Jadi tindakannya sih kalau untuk pada tergantung usia ya, bayi, anak-anak atau dewasa. Kalau anak-anak sih biasanya kalau dia sudah bisa kooperatif ya, bisa kita dengan bius lokal. Jadi disuntik di setempat. Cuman kalau misalnya mungkin di anak yang lebih kecil yang susah, pasti ketakutan apa ya, kita bantu dengan pembiusan umum sedasi sementara. Kalau dewasa juga bisa sih ke lokal juga ya. Untuk tindakan memotong atau membuang sebagian kulit itu ada beberapa cara, mulai dari yang cara pembedahan biasa dengan gunting, dengan kauter. Mungkin orang awam bilangnya laser, sebenarnya sih bukan laser. Itu ya harus digarisbawahi, kita nggak pakai laser untuk sunat. Jadi sebenarnya pakai kauter. Bisa ya, tergantung preferensi kita yang mengerjakan, lebih nyaman pakai familiar pakai cara apa. Atau bisa juga dengan metode yang pakai klem atau ring yang ditinggal kemudian dibawa pulang, nanti beberapa hari kemudian dilepas. Nah, ada beberapa metode. Jadi itu kembali lagi ke
yang mengerjakan, dokternya lebih familiar yang mana. Sebenarnya semua cara itu sama saja karena tujuannya sama seperti itu. Jadi karena ini tindakan ringan, biasanya sih nggak perlu rawat inap. Nah, berapa lama kira-kira dokter bisa beraktivitas kembali setelah sunat nih, dokter? Biasanya mungkin anak-anak, dewasa, gimana dok? Gini, kalau pada anak-anak cenderung lebih cepat ya, karena selain ukurannya lebih kecil, kemudian kulitnya juga masih lebih jadi pembuluh darahnya belum dibandingkan dengan dewasa. Kalau dewasa memang kita mengerjakannya lebih kompleks pada anak-anak karena berkaitan dengan pembuluh darahnya udah lebih banyak, untuk merawat perdarahannya justru lebih ekstra ya. Jadi kalau anak-anak biasanya ya 5-7 hari, begitu juga dewasa sih ya 5-7 hari lukanya sudah kering. Cuman untuk aktivitas harus bertahap karena pasti nggak bisa langsung main bola kan jangan dong, kan jangan. Harus istirahat di rumah. Betul harus dibersihkan ya. Sebenarnya bersihnya nggak usah ribet-ribet, dengan air bersih aja gitu ya. Terus kemudian dikeringkan, dikasih mungkin bisa salep gitu ya. Yang penting itu, terus kemudian pakai, kan ada sih celana sunat itu boleh, atau kalau nggak pakai yang longgar dulu, jangan terlalu ketat ya. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari pertama masih ada bengkak itu wajar. Wajar ya. Asal bengkaknya nggak berlebihan atau mungkin masih ada berdarah atau nanah, nah itu baru komplikasi. Tapi kalau awal-awal masih bengkak, terasa nggak nyaman, itu wajar, namanya kita luka ya. Kan nggak mungkin langsung sembuh ya, seperti itu. Kemudian mungkin kalau jahitannya sendiri kita nggak perlu angkat jahitan karena kita memang pilih benangnya yang diserap. Ya biasanya sih 7 hari luka sudah kering. Dan untuk aktivitas memang nggak bisa ekstrim langsung yang aktivitas berat. Kalau pada dewasa biasanya sih jangan langsung aktivitas berat, angkat beban berat, berenang atau bersepeda, itu ya seminggu pertama jangan dulu lah ya. Ya, jadi nanti kita sesuaikan juga sih pada saat pasien kontrol, kan kita sambil lihat, oh lukanya udah kering nih, oh udah boleh nih mulai aktivitasnya bertahap seperti itu. Wow, ternyata nggak seperti yang kita bayangkan dan sesama kita bayangkan ya dokter ya, karena ada mungkin beberapa bayangan takut sunat lah karena masih anak mungkin ya dokter ya. Nah namun setelah kita sesuai topik kita, podcast manfaat sirkumsisi, ternyata banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan sirkumsisi ini dokter ya, dan sangat penting sekali. Kesimpulannya gimana dok? Silahkan di-share. Baik, sahabat Indahayana, jadi sirkumsisi itu adalah suatu tindakan bedah minor untuk membuang sebagian prepucium atau kulit kulup penis. Indikasinya bisa secara medis maupun non medis dan memiliki manfaat, antara lain menurunkan resiko terjadinya beberapa penyakit yang berkaitan, antara lain ada infeksi saluran kemih, infeksi menular seksual, kanker penis juga. Dan tindakannya cukup aman ya, tidak memerlukan persiapan yang berlebihan selama sesuai dengan indikasi dan tidak ada kontraindikasi. Oke, thank you Dr. Rati telah share tentang topik sirkumsisi. Semoga untuk sahabat Indahayana yang mau cari atau edukasi tentang sirkumsisi, ini kita menyediakan sebagai wadah untuk informasi dan pengetahuan untuk Anda. Thank you dokter atas informasi hari ini. Mungkin kita kembali lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat, salam Indahayana. Dadah!